Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi setengah siang. Saya akan mempresentasikan tentang jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Nah, artificial neural network ini beberapa definisinya adalah suatu studi yang mengupayakan bagaimana agar komputer berlaku secara cerdas. Studi yang membuat komputer dapat menyelesaikan persoalan yang sulit. Nah, saya kira untuk definisi dan sejarahnya bisa dibaca di PPT yang Bu Ani share. Saya akan mencoba langsung ke konsep dasar tentang sejarah kecerdasan buatan. Nah, ini kriteria dikatakan sukses untuk sebuah sistem kecerdasan buatan. Nah, jadi untuk mendefinisikan penelitian dalam bidang kecerdasan buatan dikatakan sukses, kita dapat menanyai 3 hal sebagai berikut, yaitu apakah langkah-langkah penyelesaiannya didefinisikan secara lengkap, atau sudah didefinisikan dapat diimplementasikan sebagai prosedur yang dalam komputer. Jika sulit, maka sistem tersebut bukan kecerdasan buatan. Lalu harus diidentifikasi beberapa batasannya. Jika tidak, prosedur itu mungkin hanya dapat diterapkan pada contoh yang sedang dipilih. Jadi kalau misalnya ada masalah yang lain, udah beda dikit, itu udah nggak bisa diterapkan. Nah, itu berarti tidak cocok dikatakan sukses untuk sebuah kecerdasan buatan. Nah, jadi ini adalah jaringan saraf biologi. Nah, jaringan saraf buatan itu meniru cara kerja dari jaringan saraf yang ada di manusia. Nah, di manusia itu terdapat dendrites. Nah, dendrites di sini itu berguna sebagai input. Nah, di soma dia akan memproses untuk menentukan input mana yang bisa diteruskan ke saraf yang lain, seperti itu. Nah, akson itu sebagai penyalur ke saraf yang lain. Jadi input diproses di sini, output. Mungkin nanti Bu Ani bisa mengoreksi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini otomatis terjadi dari neuron dan penghubung yang disebut sinapsis. Nih. Oh, ya. Neuron bekerja berdasarkan input. Dan manusia memiliki 10 pangkat 12 neuron dan 6 kali 10 pangkat 8 sinapsis. Nah, dendrit ini menerima sinyal dari neuron lain yang berupa impuls elektrik dan dikirim melalui sinaptik melalui proses kimiawi. Nah, soma menjumlahkan semua sinyal yang masuk. Jadi pemrosesannya ada di situ. Jika jumlah tersebut cukup kuat atau melebihi threshold, sinyal itu akan diteruskan ke sel lain melalui akson. Akson adalah jadi ini. Jadi input dendrites melalui sinaps thread, lalu ke akson, ke saraf yang lain terus sampai selesai. Nah, jaringan saraf tiruan ini meniru jaringan saraf biologi. Pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana neuron. Sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung. Ini terlalu banyak. Nah, ini adalah apa ya? Mungkin kayak bukan blok diagram. Ya mungkin kayak blok mungkin ya. Alur bagaimana jaringan saraf tiruan itu berfungsi. Nah, di sini kalau kita meniru yang di saraf biologis, ini di sini adalah dendrites. Karena ini adalah input. Nah, input tersebut
dimasukkan ke si akson, benar gak ya? Soma, maaf. Nah, jadi diproses ya di sini. Di soma, diproses, inputnya diproses lalu menghasilkan output. Nah, jadi analogi antara yang sistem biologi dan artificial neural CST. Jadi kalau soma, kalau di NN namanya neuron, dendrit itu input, akson itu output, synapse ini adalah pembobotannya. Jadi input itu ada pembobotannya. Nah, pembobotannya gimana? Ini biasanya akan ditentukan random. Lalu diproses di neuron, lalu keluar output. Mungkin nanti Bu Ani bisa mengoreksi. Nah, CST ditentukan 3 hal, yaitu pola hubungan antar neuron. Nah, arsitektur jaringan maksud saya tadi yang ini. Nah, ini arsitektur jaringan sarafnya. Metode untuk menentukan bobot penghubung atau metode training atau learning algoritmanya, lalu fungsi aktivasi. Nah, contoh, Y menerima input dari neuron X1, X2, X3 dengan bobot masing-masing W1, W2, W3. Ketiga impuls itu dijumlahkan jadi ini X1, X2, X3. Maksudnya X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah X3 kali W3 sama dengan. Nah, langsung bab 7. Nah, saya lanjutkan langsung biar karena ini jadi satu ya. Jadi neuron adalah unit pemroses informasi dalam pengoperasian jaringan saraf tiruan. Nah, himpunan unitnya dihubungkan dengan jalur koneksi yang memiliki bobot weight tadi. Satu unit dijumlahkan atau menjumlahkan input sinyal yang sudah dikalikan dengan bobotnya. Fungsi aktivasi akan menentukan apakah sinyal dari neuron itu diteruskan ke neuron lain atau tidak. Nah, maksudnya gini. Fungsi aktivasi ini kayak threshold. Ya, jadi kalau misalnya di bawah threshold sinyalnya nggak diteruskan ke output, kalau di atas threshold sinyalnya akan diteruskan ke output, seperti itu. Nah, arsitektur jaringan ini ada yang single layer. Jadi neuron ini input langsung dihubungkan langsung dengan outputnya. Y1, YC, YM. Jadi meskipun jadi ini dihubungkan dengan X1 dihubungkan dengan Y1, X1 dihubungkan dengan YC, X1 dihubungkan dengan YM, begitu juga yang ini, terus yang ini. Nah, besaran bobotnya menyatakan bobot hubungan antara unit I dan input dalam input. Jadi X1 dengan Y1 berarti W11, X1 dengan YC berarti kalau kita zoom W1C, X1 dengan YM. Mungkin kayaknya nanti kita coba masuk ke contoh kayaknya ya. Nah, di arsitektur jamak, jadi ada beberapa layer. Nah, kalau tadi kan dari input langsung ke output ya. Ini input, ini output.
Nah, kalau di sini ini ada yang namanya, bentar saya hapus dulu. Di sini input, ya kan? Input. Terus di sini output. Nah, ini ada layer, namanya istilahnya hidden layer. Layer yang tersembunyi. Nah, jadi ini adalah arsitektur jenis yang multi layer network. Nah, multi layer network. Nah, di antara input dan output terdapat hidden layer. Jaringan jamak dapat menyelesaikan jaringan yang model seperti ini itu bisa menyelesaikan masalah yang lebih kompleks daripada yang single layer tadi. Jadi, tapi resikonya adalah trainingnya lebih kompleks, lebih lama, seperti itu. Nah, dalam JST fungsi aktivasi ini kayak apa namanya, thresholdnya. Nah, gimana cara fungsi aktivasinya? Ini sigma xi wi. Maka fungsi ya seperti inilah. Ya, gitu. Kayaknya ada contohnya deh. Nah, ini. Misal nih, ada fungsi thresholdnya, ada yang berharga 0 dan 1, ini kan biner. Nah, kalau minus 1 dan 1 ini bipolar. Nah, misalnya nih, 1 dia bernilai 1 jika A lebih dari E. Jika X lebih dari A, lebih dari sama dengan A. Nah, atau dia 0 atau tidak diloloskan ketika X kurang dari A. Ini kalau biner. Nah, kalau bipolar, jadi dia diloloskan ketika nilainya bernilai 1 ketika X lebih dari A. Kalau minus 1 jika X kurang dari A. Nah, ada juga yang pakai sigmoid. Ini 0 dan 1 ya. Kalau misalnya 0,5, 0, berapa ya, kayak gitu. Fungsi aktivasi, fungsi identitas, saya kurang paham ini. Menginginkan keluaran jaringan berupa sembarang bukan hanya ring 0 1. Saya kayaknya coba ya, ini fungsi aktivasi, ini bias dan threshold. Nah, ada namanya bias dan threshold. Nah, saya kurang paham bedanya apa dengan fungsi aktivasi. Nah, ini coba yang saya pahami seperti ini. Tadi dalam JST itu ada input yang nilainya selalu 1. Nah, bias berfungsi untuk mengubah nilai threshold menjadi 0, bukan A. Bukan sama dengan A. Oke. Jadi bias dan threshold, fungsinya itu, kalau bias itu apa ya istilahnya? Mungkin kayak sejenis koreksi gitulah. Nah, kalau tadi fungsi aktivasinya itu net sama dengan sigma x i kali bobotnya, input dengan bobotnya. Nah, kalau ada bias kita tambahkan nilai bias di dalam sini. Lalu fungsi aktivasi threshold menjadi 1 jika netnya lebih dari sama dengan 0. Kalau minus jika kurang dari 0. Nah, oke. Ini adalah contoh soalnya. Jika ada single layer kayak gini, ini kan single layer ya, jadi input langsung ke output. Terdiri dari 2 input, X1 0,7, coba 0,7,
X2 2,1 dan ada biasnya ini. Ini bias. Tentukan keluaran neuron Y jika fungsi aktivasinya adalah threshold bipolar. Nah, bipolar ini apa tadi? Ya, benar. Nggak tahu, dijawab enggak. 1 dan -1. Nah, berarti oke. Cara ngercekannya adalah biasnya ini adalah 1. Ini kayaknya harusnya harusnya 1 nih. 1 ditambah 0,7 kali 0,5. Nah, jadi bobotnya ini 0,7 kali dikali kan ini W. Maaf. 0,5 dan W2-nya itu 0,3. Oh, sorry, ini harus saya benar, sorry. 2,1 dikali 0,3. Nah, dan biasnya 1,2. Sorry, ini bias ya. Mohon maaf. Ini bukan. Nah, biasnya 1,2. Nah, jadi 0,7 dikalikan 0,5 ditambah 2,1 dikali 0,3 ditambah bias 1,2. Jadi ini benar ya. Mohon maaf. Nah, jadi kayak gini. Nilainya 0,92. Nah, karena netnya kurang dari 0, maka jaringan Y adalah 1. Loh, kok Y sama kok bisa 1 ya? Karena tadi kan karena net lebih dari sama dengan 0 dan -1 kalau kurang dari 0. Karena hasilnya adalah 0,92 berarti lebih dari sama dengan 0 ini memenuhi syarat. Jadi jawabannya adalah 1. Jadi dia lolos. Diloloskan. Kayak gitu. Nah, ada jenis kalau di JST itu kalau proses trainingnya itu ada yang model supervised. Jadi misal nih ini ada tiga objek yang paling gampang ya. Ada pulpen, ada mouse dan ada remote TV. Nah, kalau supervised itu dia akan ngasih tahu ketika kita proses training ya. Ini remote, ini mouse, ini pulpen. Nah, ini kasih tahu kalau supervised. Kalau tanpa supervised, dia yang akan mencari tahu perbedaan di setiap objek. Jadi ya udah istilahnya data trainingnya kita mengumpulkan misalnya di image processing itu ya dengan JST. Jadi ya udah gambar remote, gambar mouse, gambar pulpen, gambar keyboard, gambar laptop dan botol dan kawan-kawan itu dijadikan jadi satu folder. Ya udah ini foto 1, foto 2. Dia yang akan memilih mengkategorikan tiap objek. Nah, kalau di supervise kita mungkin harus mengasih tahu label folder ini ada gambar remote, dia ada di folder remote. Gambar mouse, kumpulan dari mouse dia akan ada di folder mouse. Gambar pulpen dia akan ditaruh di folder pulpen. Jadi kayak gitu. Jadi sudah kita tata, maksudnya sudah kita udah kita tandai lah istilahnya kayak gitu. Oke. Nah, dalam pelatihan ini terdapat pasangan-pasangan data ya, masukkan target tadi, jadi dipasang-pasangkan, dikelompokkan hingga diperoleh bobot yang diinginkan. Nah, pasangan data tersebut berfungsi sebagai guru untuk melatih jaringan yang diperoleh hingga diperoleh yang terbaik kayak gitu. Kalau ini tidak ada yang ngajari, tidak ada guru.
Jadi ya wis self learning, istilahnya sinawo dewe kayak gitu. Cobalah cari perbedaannya. Kita nyuruh seperti itu. Oke. Nah, jadi pembagian CST ini ada beberapa macam. Kalau yang supervised, yang kita ngasih apa istilahnya? Yang kita kasih tahu ini apa, ada beberapa model, yaitu ada HEP, mungkin nanti yang dijelaskan sama Pak Syafi'i, Perceptron, Adalin, Boltzmann, Hopfield, dan Backpro. Ini mungkin kita pernah sering dengar Backpro. Nah, kalau yang unsupervised ada model kompetitif, HEP, Cohen, LVK, dan Neocognitron. Nah, kalau berdasarkan arsitekturnya, kalau ini single layer ada Adalin, Hopfield, Perceptron, LVK. Kalau yang multi layer, Madalin, Backpro, Neocognition. Dan recurrent ini ada BAM, Boltzmann, dan Hopfield. Seperti itu. Nah, taksonomi jaringan. Kalau dari klasifikasi ada Adalin, LVK, Backpro. Kalau pengenalan pola ada ART, LVK, Backpro, Neocognition. Ada forecasting, peramalan, Adalin, Madalin, Backpro. Optimasi, Adalin, Hopfield, Boltzmann, Backpro. Ini Backpro superpower seperti itu. Nah, salah satunya adalah Michaelovitch ini, fungsi aktivasinya biner. Nah, kalau biner tadi apa? Ya 0 dan 1. Betul sekali. Nah, semua garis yang memperkuat sinyal bobotnya memiliki kekuatan yang sama besar. Hal yang sama berlaku untuk garis yang memperlemah sinyal. Setiap neuron memiliki threshold yang sama. Apabila total input ke neuron itu melebihi threshold, maka neuron akan meneruskan ke sinyal. Nah, neuron Y menerima sinyal dari X1, XN plus 1, dan XNM. Yang N ini memperkuat sinyal, yang M ini memperlemah sinyal. Dan ini fungsi aktivasinya. Jadi kalau lebih dari threshold dia bernilai 1, kalau kurang dari threshold dia bernilai 0. Oke, nah ini paling gampang sih contoh paling gampang setelah kita berteori-teori tadi. Fungsi logika N dan dengan dua input X1, X2 memiliki Y sama dengan 1 jika jika kedua masukan bernilai 1. Jadi 1 ketika X1 nya adalah 1, X2 nya adalah 1. Gini kan kalau N. Selain itu dia 0. Nah, buatlah model neuron Michaelovitch untuk menyatakan logika dan. Ayo gimana ayo. Oke, saya geser di sini. Harusnya ada harus ada kunci jawabannya sih, tapi kita coba ngitung dulu ya. Nah, input kan rumus dasar ada input dikalikan beban. Bukan beban, bobot. Maaf. Bobot. Nah, misalnya inputnya adalah 0 dikalikan bobotnya. Nah, ini kita menentukan bobot berapa? Misalnya nih, kita ngawur aja ya, bobotnya adalah 1. Nah, ini X1. Nah, X2-nya ya input X2 dikalikan bobot 0 dikalikan 1. Kita coba tambahkan. 0 dikalikan 1, 0 ditambah 0 dikalikan 1, 0.
Nah ini bobot ini terserah ya, kita mau ngasih 0,5 juga bisa. Ini mungkin nanti Bu Ani bisa mengoreksi lagi, tapi kurang lebih seperti ini yang saya nangkap saya. Jadi bobot kita suka-suka kita seperti itu. Nah oke, 0 berarti 0, jawabannya 0. Jika nanti kita kembali ke fungsi aktivasi. Nah kita tadi belum menentukan ini ya, netnya ya. Satu, jika net lebih dari sama dengan A. Jadi untuk resultnya saya kurang paham ini, apakah ngarang atau gimana. Coba kita ngarang aja ya. Oke. Langsung saja ke X2, ke model nomor 2. X1 adalah 1, X2 adalah 0. Maka yang targetnya adalah 0. Coba kita ganti lagi. X1-nya 1, X2-nya 0. Jawabannya adalah ini 1 ditambah 0. Berarti sama dengan 1. Ya, benar sekali. Bu Ira paham ya? Nanti kalau nggak paham mungkin bisa tanya Bu Hani. Oke, model contoh ketiga. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1. Coba hapus lagi. Sesuai tadi ya. Jadi kalau misalnya X1 kalau dengan bobot 1, jadi kalau misalnya X1 tadi ya, tadi kan contoh X1-nya 0, X2-nya 0. Kalau dikalikan 1, ininya 0 ya tadi ya. Coba kita kembali lagi ke contoh pertama. Ya. Jadi 0 dikalikan 1 0, 0 dikalikan 1 0. Berarti jawabannya 0. Gini. Kayaknya kita harus menentukan fungsi aktivasinya. Gimana kalau fungsi aktivasinya adalah 2. Jadi dia maksud saya gini. Jadi dia akan bernilai 1 ketika netnya lebih dari sama dengan 2. Dia akan bernilai 0 jika netnya kurang dari sama dengan 2. Ini ngawur ya. Saya kurang paham, mungkin nanti Bu Ani bisa menjelaskan ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Benar kan? Berarti masuk, kalau jawabannya 0, maka dia ikut yang ini. Berarti outputnya adalah 0. Ini output. Iya, hasil. Nah, coba kita kembali contoh yang kedua. X1 sama dengan 1. Nah, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0. 1 dikali 1, 1. 0 dikali 1, 0. Jawabannya adalah 1. Nah, 1 ini apakah di atas lebih dari sama dengan 2? Tentu tidak. Kalau misalnya kurang dari 2 ya, 1 ya. Berarti outputnya adalah 0. Berarti ini hasil kedua adalah 0. Bener kan? Jadi XOR sesuai ya. Ini input pertama, ini output pertama sesuai dengan yang Y1. Sudah sesuai dengan yang kedua. Nah, coba 0 kali 1. Yang ketiga ya, coba data trainingnya ya. 0 kali 1
0 kali 1 adalah 0, dan ini 1 kali 1 sama dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, seperti yang di sebelumnya itu 1 ini kan masuk kurang dari 2 ya. Jadi outputnya adalah 0. Thread. Nah, sekarang ke yang terakhir. Nah, ini sesuai ya. Threadnya 1 X1 sama dengan 1. Saya rapikan dulu. Oke. Inputnya adalah 1. Bobotnya 1 tadi ya. X1 inputnya adalah 1, X2 inputnya adalah 1. 1 kali 1, 1 ditambah 1 kali 1, 1. Jawabannya adalah 2. Nah, 2 ini ikut siapa nih? Wah, ternyata ikut ini. Nah, berarti 2 ini outputnya adalah 1. Sesuai. Nah, terbaik memang. Nah, ini ada kunci jawabannya sebenarnya. Nah, sesuai ya. 0 kali 1 ada 1. 0, 1 tambah 1 ditambah 1 dikali 1. Ya, sesuai dengan yang kita kerjakan tadi. Fungsi aktivasinya 1 ketika net lebih sama dengan 2, 0 net jika net kurang dari 2. Nah, untuk di model neuron McCulloch Pitch sesuai di yang tadi ya, karakteristiknya itu fungsi aktivasinya biner. Jadi 0 dan 1. Terus semua garis yang bobotnya itu memiliki sama besar. Dan setiap neuron memiliki threshold yang sama. Ya, mungkin di model-model lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Cuma untuk di McCulloch Pitch seperti ini karakteristiknya. Nah, ini contoh soal 2. Oke, saya hapus lagi ya. Ini logika OR. Jadi kita mencoba training dengan dataset yang asli. Nah, fungsi OR itu kan ketika ada yang 1 berarti dia 1. Kalau 0 semua berarti dia 0. Nah, gimana nih jawabnya? Ya jadi gini. X1 input pertama ya, X1 dikalikan W1 ditambah X2 dikalikan W2 input 2. Nah, kita misal nih tadi mungkin bobotnya setengah ya, 1 ya. Coba kita iseng lah. Bobotnya 0,5. Kan 0,5. Nah, 0,5 nih. Terus aku mungkin iseng di nyoba jika 1 ketika lebih dari 0. Kalau 0 ketika kurang dari sama dengan 0. Sah? Sah. Tuh, seperti itu. Mari kita coba. X1-nya adalah 0. X2-nya adalah 0. 0 kali setengah, jawabannya adalah 0. 0 kali setengah, jawabannya adalah 0. Outputnya adalah output 1. 0 tambah 0 adalah 0. Nah, 0 ini ikut mana? Wah, ternyata ikut yang bawah ini. Apakah harus ya?
Oh ya, kan suka-suka ya. Jika net lebih dari, oh berarti nggak boleh nih. Berarti kita nggak boleh suka-suka nih. Nah, mungkin setengah ya, 0,5. Sorry, 0,5 sama dengan sorry 0,5. Nah, 0 ini apakah ikut yang atas apa yang bawah? Mungkin Mas Lutfi bisa, Mas Maul bisa jawab. Ya, benar sekali. Belum jawab kan? Iya. Jawabannya adalah 0. Berarti output 1 adalah 0. Nah, contoh kedua. Nah. Contoh kedua, X1 1, X2-nya 0. 1 kali setengah 0,5. 0 kali setengah 0. Jawabannya adalah 0,5. Nah, kalau 0,5 ini ikut siapa nih? Nah, ikut yang 1. Berarti outputnya adalah 1. Sesuai ya. Ya, ini yang 1, yang 0 ikut ya benar. Sesuai ya. Output 2. Output 3. Nah, sekarang 0 kali 1. 0 X1 sama dengan 0. Nanti coba thread gitu ya. X1 0 dikalikan 0,5. Jawabannya 0. X2-nya jawabannya adalah X2-nya adalah 1 ya. Ini ya 1 dikalikan 0,5. 0,5. Jawabannya adalah 0,5 juga. Jadi kalau 0,5 ikut yang mana? Ya benar, ikut yang 1. Nah, yang keempat nih. Saya hapus dulu. Nah, X1-nya adalah 1. 1 dikali 0,5. 0,5. Ini X2-nya juga 1 ya. 1 dikali 0,5. 0,5 juga. Jawabannya adalah 1. 0,5 ditambah 0,5 jawabannya 1. Nah, 1 ini ikut mana? Ikut yang atas. Jadi jawabannya adalah 1. Ya, sesuai ya. 0 1 1 1 0 1 1 1. Ya, sesuai ya. Nah, betul juga. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa didiskusikan. Mohon maaf kalau apabila saya harus merekam karena habis ini ada jadwal yang bertabrakan. Mungkin saya nanti menyusul ikut kuliah. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.